Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Maurice Family, tapi kali ini nggak sama Ujang Kasep, tapi sama Neng Nopi. Neng Nopi aja deh, Neng Nopi dan Bu Haji. Ya. Gini Mak, kemarin kan AA udah bahas soal gimana jadi laki-laki dan suami terbaik menurut Rasulullah ya. Sekarang giliran Neng yang nanya, kan sekarang banyak mamah muda, papa muda gitu ya. Gimana sih cara mempersiapkan jadi seorang ibu ya, khususnya buat Neng juga buat belajar jadi istri dan ibu itu konsekuensinya apa aja sih? Ya. Jadi kalau kemarin kan laki-laki ya, sekarang perempuan ya. Jadi sebenarnya hadisnya itu sama Neng gitu ya. Di soal kepemimpinan, di hadis itu kan mulai dari kepemimpinan dia pemimpin negara, kemudian seorang laki-laki. Nah dilanjutkan di hadis itu adalah kepemimpinan perempuan. Apa yang dipimpinnya gitu kan, kata Rasulullah gitu ya, akan dimintai pertanggungjawabannya apa aja tuh, yaitu memimpin rumah tangga suaminya dan anak-anaknya. Jadi itu yang harus perlu dulu diketahui oleh perempuan gitu ya, ketika dia misalnya menikah gitu ya, yang dulunya itu mereka taat kepada orang tuanya gitu. Nah, ketika menikah berarti dia punya tanggung jawab yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban adalah apa? Itu memimpin rumah tangga dan anak-anaknya. Nah, berarti makanya sering disebut bahwa kewajiban utama seorang perempuan atau seorang istri di dalam rumah tangga itu adalah mengatur rumah tangga dan menjadi umun gitu ya, menjadi ibu. Nah itu dari hadis itu tuh gitu ya. Jadi kalau berbicara soal peran, kemarin kan udah dijelaskan laki-laki pemimpin di keluarganya, berarti kan si perempuan punya hak untuk dipimpin tuh oleh si laki-laki gitu ya. Tetapi perempuan juga punya kewajiban, yaitu menjaga, memimpin rumah tangga itu. Jadi apa yang disebut memimpin rumah tangga itu? Rumah tangga suaminya ya. Nah, berarti dia itu yang bertanggung jawab bagaimana tuh terlaksananya dengan baik urusan rumah tangga. Jadi di dalam tuh gitu ya. Nah, bagaimana kemudian peran laki-laki di situ? Kalau perempuan di dalam, berarti urusan laki-laki itu bagian luarnya tuh. Jadi kalau misalnya di dalam ya, urusan rumah tangga kan biasa nih, kalau kita ibu-ibu ya, bebenah gitu ya, beberes, mempersiapkan makan, minum gitu. Nah, tapi urusan untuk menyelesaikan yang di dalam itu tuh, itu bagian dari suami. Jadi misalnya nih, si istri mau ngepel, nggak ada lapelnya. Nah, itu adalah bagian yang mencarikan suami, gitu ya, suami gitu. Terus buat makan, kan perempuan tuh punya kewajiban mempersiapkan makan buat suaminya, buat anak-anaknya. Tapi apa yang perlu dimasaknya tuh oleh si istri, siapa bagian yang mencarinya di luar? Ya suaminya. Nah itu berbagi peran di situ. Sebenarnya jadi kehidupan rumah tangga itu harusnya bukan jadi beban tuh, baik buat laki-laki maupun buat perempuan. Kenapa? Sebenarnya ada berbagi peran di situ gitu. Saling melengkapi, saling melengkapi, benar gitu ya. Kalau peran istri jadi kayak gitu ya Mas, saling berbagi peran dengan suami. Nanti kan nih punya anak, pasti punya, insya Allah punya anak gitu. Konsekuensi jadi ibu itu apa aja sih Mas? Kata Rasul kan ibu, baru ayah. Kenapa sih bisa sampai 3 kali kayak gitu? Bener. Jadi memang luar biasa Neng, jadi perempuan itu luar biasa di dalam Islam itu dimuliakannya gitu ya, sampai Rasulullah nyebutnya 3 kali baru ayah kan gitu ya, ketika harus mentaati itu gitu. Karena itu juga sebanding dengan apa yang dilakukan oleh ibu gitu kan. Apa itu mulai dari seorang ibu itu mengandung gitu kan, melahirkan, menyusui. Nah itu yang luar biasanya gitu. Ibu-ibu yang melahirkan gitu ya, ketika dia ikhlas, kemudian mengurus, menyusui dengan penuh keikhlasan gitu, itu pahalanya luar biasa tuh di sisi Allah. Bahkan kalaupun seorang perempuan ketika melahirkan sampai meninggal gitu ya, kan ada tuh makanya disebut kalau melahirkan itu antara hidup dan mati gitu ya. Nah itu pahalanya luar biasa, seperti pahalanya orang yang mati syahid, pahalanya gitu ya, seperti orang yang mati syahid. Jadi luar biasanya. Nah juga sekaligus nanti konsekuensinya kan tadi sebenarnya kemarin udah dibahas tuh waktu sama AA. Yang bertanggung jawab mendidik istri dan anak-anak itu adanya di suami gitu ya.
Tapi bagaimana supaya ini kan suami nih mencari nafkah, gimana tuh supaya anaknya bisa dididik gitu. Nah di situ bagi peran. Berarti kemarin udah dibahas kan, si suami harus memberikan ilmu ke istrinya. Tapi kalau bagaimana nih ternyata sama-sama terbatas suaminya juga, berarti kan suami itu mendorong istrinya untuk menuntut ilmu gitu ya. Kenapa gitu? Selain memang si suami itu menginginkan tadi mendidik istri tapi belum mampu gitu ya, maka diizinkan untuk menuntut ilmu. Dan bagi istri sebenarnya juga ada kewajiban sendiri untuk menuntut ilmu. Jadi sebenarnya di situ kan klop tuh gitu ya. Maka apa yang dilakukan oleh ibu kemudian akhirnya mendidik anaknya gitu ya, menjaga generasi gitu ya, bahkan bukan anaknya sendiri, di situ yang menjadi keutamaan seorang perempuan. Jadi ibu-ibu yang hebat itu bisa melahirkan generasi-generasi yang bertakwa ketika si ibunya mempersiapkan benar-benar tuh untuk melahirkan si generasi yang soleh-solehah itu. Di situ makanya pahalanya yang luar biasa gitu. Jadi yang harus disiapin itu sebenarnya dari ilmu, pemahaman, mental juga ya Mah, fisik juga buat, karena ngedidik anak itu nggak cuma soal gimana cara kita ngedidik, tapi kita juga harus sehat, harus mentalnya, karena beda-beda gitu ya anak. Makanya di situ peran suami Neng. Jadi kan nih mulai ketika melahirkan ya, si istri itu udah berjuang menyusui, maka di mana peran suami? Berarti harusnya suami mengkondisikan supaya si istri itu nyaman ketika menyusui gitu kan. Begitu juga ketika misalnya mendidik. Jadi suamilah bagian mengkondisikan supaya si istrinya itu bahagia. Bahagia berada di rumah, bahagia ketika mendidik anak-anaknya gitu. Di situ tuh peran suami. Makanya suami itu jadi bukan hanya sebatas tadi memberikan nafkah gitu ya, tetapi juga termasuk mengkondisikan supaya si istrinya itu bahagia ketika dia menjadi seorang ibu yang akan mempersiapkan generasi berikutnya gitu. Jadi gitu ya Mah, apa konsekuensi jadi ibu dan jadi istri ya, jadi istri dan ibu gitu ya. Banyak banget yang harus dipersiapkan gitu, karena seorang istri, ibu itu menjadi sekolah pertamanya anak-anak. Benar. Jadi memang kita itu bukan hanya cukup gini, usianya udah cukup nikah tuh gitu ya, badannya udah siap melahirkan gitu ya, bukan itu gitu, tetapi sampai berpikir perempuan itu justru jauh sebelum menikah itu sudah ada tuh rancangan ke depan ketika dia menikah, ketika dia punya anak harus dibagaimanakan. Jadi ketika punya anak itu disambut dengan kebahagiaan karena udah siap. Nah sekarang itu Neng banyak ibu-ibu yang kalau menikah ya mamah-mamah muda gitu ya, Mahmud gitu ya, kalau menikahnya siap tapi begitu melahirkan dia nggak siap tuh gitu ya. Karena apa? Kurang persiapan tuh bagaimana menerima anugerah dari Allah itu kan kudunya bahagia ya, tapi karena tidak siap baik dari sisi ilmunya, mentalnya, secara psikologis juga ini harus diapain gitu ya, akhirnya banyak yang akhirnya menyerah jadi ibu teh, padahal kan pahalanya luar biasa gitu. Jadi gitu ya teman-teman, banyak yang harus kita nih sebagai perempuan disiapkan untuk menjadi istri dan ibu yang terbaik gitu, supaya bisa mendidik anak-anak kita jadi anak-anak yang cerdas, yang bertakwa ya Mah. Gitu. Menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa gitu ya. Oke deh Mah, kali ini Neng tanya itu dulu ya, nanti Neng tanya-tanya lagi soal yang lain gitu ya. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, di like juga, sama di share ya, supaya konten kita bisa bermanfaat buat orang banyak. Saya Neng Nopi, saya Bu Haji, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.